Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa akhlaqina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada ma wasi'ahu ilmullah, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Ar-Rahmah yang dimuliakan Allah, mengawali kajian kita pada malam hari ini, marilah terlebih dahulu kita bersama-sama menghadiahkan pahala bacaan suratul Fatihah. Yang pertama kita niatkan untuk kedua orang tua kita, baik itu yang telah mendahului, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa, menerima segala amal, melapangkan kubur mereka. Bagi yang masih hidup bersama kita, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ketaatan. Ala hadhihi niyyahal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita hadiahkan pahala bacaan suratul Fatihah. Kita niatkan khusus untuk guru-guru kita, guru dari guru-guru kita, baik itu yang telah mendahului, semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan mereka semua di tempat yang terbaik di sisi Allah. Bagi yang masih hidup bersama kita, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ketaatan. Ala hadhihi niyyahal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita hadiahkan pahala bacaan suratul Fatihah. Kita niatkan khusus untuk seluruh jamaah Masjid Ar-Rahmah yang telah mendahului, begitupun juga dengan keluarga kita yang telah mendahului. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kuburan mereka sebagai raudhatun min riyadil jinan, taman di antara taman-taman surga. Bagi kita ataupun keluarga yang sedang dalam keadaan sakit, semoga Allah segera berikan kesembuhan yang sempurna. Yang sedang ada ujian, ada masalah, semoga Allah segera berikan jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi. Ala hadhihi niyyah ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat sempat, taufik dan hidayah dari Allah, sehingga alhamdulillah di malam hari ini kita semua dapat meringankan langkah kaki keluar dari rumah masing-masing, mengawali malam kita dengan menunaikan salat maghrib berjamaah. Kemudian kita tetap duduk diam iktikaf di waktu yang istimewa antara maghrib dan isya. Ini merupakan salah satu waktu yang paling utama di antara 24 jam yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada seorang hamba. Semua manusia Allah berikan kesempatan yang sama, nikmat yang sama di dalam menghadapi waktu. Ada 24 jam siapapun dia. Ini merupakan fursah ats-tsaminah. Para ulama menyebutkan jika kita pernah kehilangan waktu-waktu yang sebelumnya, artinya terlalaikan dengan perkara-perkara yang tidak bernilai di hadapan Allah, entah itu terisi dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, waktu-waktu yang telah berlalu yang tidak mungkin kembali, kata para ulama, jika ingin meraih keutamaan waktu yang telah berlalu, falyuhafiz ala arba'ati awqat, maka hendaklah ia menjaga 4 waktu yang ada sesudahnya. Yang mana? Yang pertama, qoblal fajri, sebelum terbit fajar. Artinya waktu sebelum terbit fajar. Thuluthil lail, sepertiga akhir dari malam,
digunakan, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasakan diri bangun entah itu 1 jam atau setengah jam sebelum fajar, sebelum subuh, diisi dengan salat malam, tahajudkah, witirkah, memperbanyak istighfar dan lain sebagainya. Ini merupakan waktu yang paling utama untuk mengisi hari-hari atau waktu-waktu yang telah berlalu, yang kita isi dengan maksiat mungkin, yang kita isi dengan hal-hal yang tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada tuh salafus saleh, kebiasaan para salafun saleh, mereka pasti menghidupkan waktu qoblal fajar, sebelum fajar itu. Jadi sehingga kata mereka, kalau ada yang mengaku waliun min auliyaillah, ada orang yang mengaku menyatakan diri sebagai wali. Wali ini kekasih di antara kekasih-kekasih Allah, dan ia tidak bangun malam, maka jangan pernah untuk dipercaya. Karena cirinya, syaratnya seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka dia pasti akan menghidupkan waktu sebelum fajarnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam Al-Qur'an, wa minal laili, dan dari sebagian malam. Sebagian malam ini sebagian ulama mufassirin, sebagian besar memaknakan dengan sepertiga akhir. Jadi kalau malam itu dibagi 3, maka sepertiga yang terakhir menjelang subuh itu yang dimaksud dengan minal laili di sini. Fatahajjad bihi, Allah nyatakan maka tahajudlah, bangun, ibadah, mendekat kepada Allah. Nafilatan lak, itu menjadi tambahan, nafilah, menjadi tambahan bagimu, tambahan amal. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga dengan tahajud itu, dengan ibadah di malam tadi, Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagimu maqaman mahmuda, kedudukan yang terpuji. Terpuji di sisi Allah, terpuji di hadapan manusia. Yang menjadi pegawai ingin mendapatkan kedudukan terpuji di kantornya, maka kuatkan tahajudnya. Yang menjadi pedagang ingin terpuji di dalam berjual belinya, maka kuatkan tahajudnya. Tetapi tetap niatkan semata-mata lillah, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai semata-mata karena itu. Saya tahajud biar nanti promosi jabatan di kantor. Nah, seandainya tahajud ternyata dia tidak promosi jabatannya, tetapi ternyata dipindah misalnya ke kantor yang lain, turun. Nah, maka nanti yang khawatir disalahkan tahajudnya. Sudah tahajud padahal kenapa kok begini. Jadi sehingga kalau yang demikian lebih baik tidur untuk tidur, tetapi tidurnya sebagai bentuk untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala lebih baik dibandingkan dia bangun tetapi tujuannya semata-mata karena urusan dunia. Semata-mata tadi bangun karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kebiasaan para salafun saleh, dan kami saksikan sendiri guru-guru kami entah di Madinah khususnya, semua pasti membangunkan keluarganya kalau sudah tengah malam, menjelang subuh. Entah itu anaknya, entah itu anaknya masih merangkak, belum bisa berbicara, bangun semua jam menjelang subuh tadi. Nah, dikasih mainan, yang penting bangun. Ditanya, kenapa kok seperti ini? Jawaban mereka, hadza fursah thamina, ini waktu yang istimewa. Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat dengan begitu luar biasa. Man yastaghfiruni yaghfirullah, siapa yang mohon ampun kepadaku, aku ampuni. Firman Allah di dalam hadis qudsi, siapa man yas'aluni fa'utiyalah, siapa yang meminta sesuatu aku akan berikan apa yang ia pinta di waktu tersebut. Sehingga yang tidur ya pasti tidak dapat. Tapi kalau bangun ada kemungkinan dapat, bisa juga tidak dapat, tapi kemungkinan dapatnya pasti ada untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala tadi. Ini yang pertama, qoblal fajri. Kita sudah dilatih sekali dalam setahun, setiap Ramadan pasti bisa bangun untuk waktu sahar tadi, waktu sahur jam 3 bangun. Meskipun malamnya tidurnya telat, jam 1 baru tidur, insya Allah jam 3 itu bisa untuk terpacu bangun. Kalau tidak bangun, tidak sahur, lapar nanti puasanya. Nah, 1 bulan bisa, Ramadan bisa. Kenapa di luar Ramadan belum bisa? Yang belum, bukan belum bisa, belum mau. Nah,
Jadi belum mau untuk membiasakan diri bangun pada waktu tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, ba'dal fajri hatta tatlu asy-syams. Waktu kedua yang istimewa jangan sampai terlewatkan, agar menjadi pengganti dari waktu-waktu yang telah berlalu, yang sudah kita lewati dengan hal-hal yang tidak ada nilainya, yaitu sesudah sholat fajar, sesudah sholat subuh, sampai dengan terbitnya matahari. Dan ini waktu paling nikmat untuk tidur lagi. Jadi ini waktu paling enak tidur lagi itu setelah sholat subuh tidur. Nanti bangun jam 7 lah, masuk kantor jam 8. Nah, jadi nikmat. Kenapa? Karena setan tahu ini waktu istimewa. Nah, ini waktu luar biasa. Jangan sampai dia mengisinya dengan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, man shallal ghadata fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, kemudian ia duduk diam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta tatlu asy-syams, sampai terbit matahari. Sesudah subuh berjamaah, tidak ada aktivitas duniawi dia lakukan dulu, dia tetap berzikir. Zikir tidak mesti zikir la ilaha illallah, subhanallah, segala aktivitas yang mengingatkan kita kepada Allah termasuk bagian dari zikir. Membaca Al-Quran, zikir terbaik qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Misalnya setelah subuh dibuat jadwal khusus baca Al-Quran. Saya Ustaz biasa baca Yasin sesudah subuh, silahkan. Baca Al-Waqiah sesudah subuh, boleh, itu semua baik. Baca Al-Quran bagian dari zikir sampai terbit matahari, masuk waktu isyraq. Begitu terbit matahari sempurna, dia kerjakan solat 2 rakaat. Kanat lahu ka ajri hajjin wa umratin, maka baginya dengan 2 rakaat yang dia lakukan tadi, nilainya seperti ibadah haji dan ibadah umrah. Nah, kita tidak berkesempatan, semua tidak berkesempatan untuk berhaji. Mungkin ada uang tapi waktu tunggu lama, sudah daftar, naudzubillah, duluan ajal menjemput, baru kemudian tidak sempat menunaikan hajinya, atau sehat dia, biaya tidak ada, akhirnya gugur kewajiban dia menunaikan hajinya. Maka dapat dia kejar, dapat dia raih keutamaan pahala haji tersebut dengan solat 2 rakaat ini. Solat apa ini? Sebagian besar ulama menyebutkan solat sunnah isyraq. Usolli sunnatal isyraq rakaataini ada lillahi ta'ala, Allahu akbar. Dia solat 2 rakaat solat sunnah isyraq. Sebagian ulama menyebutkan tetap ini solat sunnah duha. Duha di awal waktu. Niatnya tetap usolli sunnatat duha rakaataini ada lillahi ta'ala. Jadi ada 2 pendapat. Ada yang menyebutkan ini solat tersendiri, namanya solat sunnah isyraq. Ada ulama yang berpendapat ini solat duha di awal waktu. Berapa lama batasan waktunya? Sebagian besar para ulama menyebutkan rub'us sa'ah, dari terbit matahari sempurna sampai 15 menit kemudian. Nah, sampai dengan kurang lebih 15 menit. Begitu sudah lewat 15 menit, sudah habis waktu isyraq tadi, masuk waktu duha. Nah, jadi ini solat istimewa, Bapak Ibu rahimakumullah. Sehingga waktu terlarang untuk tidur salah satunya sesudah subuh. Nah, tidur sesudah subuh ini disebut dengan ailulah. Ailulah ini tidur ba'da subuh, tidur sesudah subuh, yang mana dapat menyebabkan hilangnya rizki. Rizki yang bagaimana? Ada ulama menyebutkan ibadah ba'dal fajar, ibadah sesudah subuh itu menyebabkan, menjadikan kita dimudahkan jalibah ar-rizq al-jasmaniyah, untuk rizki yang sifatnya tampak, yang terlihat, harta, uang, makanan. Nah, ini dikejar dengan ibadah sesudah subuh. Tidur maka hilang bagiannya dari Ustaz, ada Ustaz orang itu tidur habis subuh tetap tidur, tokonya dibertais 5. Berkah rizkinya yang tidak ada. Rizkinya banyak tapi tidak bisa menjadi wasilah, menjadi perantara untuknya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diperbudak oleh rizkinya, diperbudak oleh dunianya, bangun gelap sampai gelap, kejar dunia, dikumpulkan, dapat sawah 5 hektar, tabungan di bank 10 miliar, begitu kumpul, meninggal dunia.
sudah meninggal dunia, tinggal dibagi oleh ahli warisnya. Tinggal dibagi oleh ahli waris. Apa didapat? Yang sudah capek-capek nyari, tidak dapat apa-apa. Tinggal menjadi bagian dari ahli waris. Dan celakanya yang mendapatkan pertanyaan dia, dari mana engkau dapatkan? Belum sempat dinikmati, tapi tetap pertanyaannya, dari mana engkau dapatkan? Sehingga harta ini halaluhu hisab, halalnya mendatangkan hisab, haramuhu iqab, sedangkan haramnya mendatangkan siksa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti tidak mencarinya. Silakan i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Bekerja untuk urusan dunia seakan-akan hidup selama-lamanya. Tetapi ingat, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Bekerja untuk urusan akhirat seakan-akan engkau akan mati esok. Jadi imbang dua-duanya. Begitu urusan dunia dikejar sekuat tenaga, begitu tapi tujuankan, niatkan harta yang diraih, harta yang didapat, ij'al fi yadik, jadikan di tangan, jangan masuk ke dalam hati. Artinya ketika dia sampai tangan saja, membantu akan mudah. Ini akan mudah untuk menjadi sebab baginya di jalan Allah Subhanahu wa taala, mudah. Tetapi kalau sudah sampai ke dalam hati, maka yang ada khawatir, kalau saya keluarkan seperti apa nanti besok, kalau saya keluarkan bagaimana nanti. Sehingga silakan kaya sekaya-kayanya, tetapi dijadikan harta sebagai wasilah, sebagai perantara untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi ibadah sesudah subuh menjadi sebab dimudahkannya rizki yang sifatnya tampak ini, dan ibadah ba'dal asar, ibadah sesudah asar, menjadi sebab mendapatkan jalibah rizq al-qalbiyah, rizki yang sifatnya berkaitan dengan urusan hati, ketenangan, kemudian ketentraman batin, kemudian keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, itu bisa diraih, dikejar dengan kuatkan ibadah ba'dal asar. Dan sesudah asar pun gangguannya besar. Paling enak nongkrong itu sesudah asar. Paling enak jalan-jalan, paling enak ini itu sesudah asar. Karena sekali lagi, waktu-waktu istimewa ini syaitan pun tahu, iblis tahu, agar jangan sampai dimanfaatkan oleh Bani Adam, oleh anak Adam, oleh umat Nabi Muhammad SAW untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua, ba'dal fajr hatta tatlu asy-syams, sesudah asar sampai dengan terbitnya matahari. Yang ketiga, ba'dal asar hatta ghurubus syams, sesudah asar sampai dengan terbenamnya matahari. Ini pun waktu istimewa, dimanfaatkan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Ustaz? Saya ini kerja kantor sampai jam sekian. Pulang sudah menjelang maghrib, atau jualan, atau apapun aktivitas duniawi. Jadi tidak bisa kita khususkan sampai asar sampai maghrib, itu kadang masih ada urusan-urusan duniawinya. Inilah istimewanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu rahimakumullah. Sehingga niatkan urusan dunia itu jangan semata-mata untuk urusan dunia, tetapi niatkan sebagai wasilah perantara untuk meraih kebahagiaan akhirat. Saya kerja sampai jam sekian, menuntut, mengejar, mencari bagian saya dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Niat sebagai ibadah, sebagai sangu untuk ibadah, sebagai bekal anak-anak sekolah, sebagai ini itu. Jadi tidak semata-mata untuk urusan dunia. Berapa banyak perkara-perkara yang tampak sebagai urusan dunia tetapi ternyata bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena niat. Berapa banyak pula urusan-urusan yang tampak seperti pekerjaan akhirat tetapi tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena salahnya niat tadi. Ini yang terakhir, yang keempat Bapak Ibu rahimakumullah, ba'dal maghrib ay bainal maghrib wal isya, bainal isya'ain, antara maghrib sampai isya. Ini pun waktu yang paling istimewa pula untuk dimanfaatkan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang tua kita dahulu, kami ingat anak-anak kecil setelah maghrib itu kalau kelayapan pasti ditanya, ini kenapa tidak ngaji? Ini kenapa? Entah itu anak siapa dan lain sebagainya. Karena betul-betul dimanfaatkan antara maghrib sampai isya,
untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah malam ini kita semua dapat duduk bersama, berkumpul dalam majelis ilmu di waktu yang istimewa ini, dan semoga ini menjadi sebab terbukanya pintu-pintu kebaikan untuk kita semua dan menjadi bentuk dan bagian dari doa kita. Semoga Allah panjangkan usia kita di dalam ketaatan, dan ketika akhir nanti batas kita di dunia telah tiba, Allah tetapkan kembalinya kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, malam hari ini kita lanjutkan pembacaan hadis masih di dalam bab atau hadis yang ke-sadis wal ishrul, yang ke-26, masih al-islah bainan nas, yang kemarin belum tuntas. Bagaimana mendamaikan di antara manusia dan berbuat adil di antara mereka, untuk menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu sulama minan nas, setiap persendian dari manusia, ada 140 sendi, ada 160 sendi di dalam tubuh manusia, ada 360, salasumi'atin wasituna udwan, 360 persendian yang ada di dalam tubuh kita, yang mana semuanya ada kewajiban sedekah atasnya. Jadi ada kewajiban, ada sedekah atasnya sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu yaumin tatlu'u fihi syamsu, setiap matahari yang mana terbit di dalamnya, setiap hari di mana di dalamnya terbit matahari, ta'dilu baina tsnaini, engkau mendamaikan antara dua orang yang berseteru, maka itu bernilai sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa tu'inu rajula fi dabbatihi, dan engkau membantu seseorang untuk menaiki kendaraannya, fatahmiluhu 'alaiha wa tarfa'u lahu mata'ahu, dan engkau naik atau membantu untuk mengangkat barang-barangnya. Artinya di sini digambarkan bagaimana seseorang di dalam hubungannya dengan sesama manusia. Apakah itu terbatas bantuan itu hanya kepada sesama manusia, sesama muslimnya? Tidak. Jadi ada ukhuwah basyariyah, persaudaraan disebabkan karena sesama manusianya, tidak melihat latar belakang agamanya, tidak melihat latar belakang sukunya, tidak melihat latar belakang status sosialnya. Di dalam hal ini, ketika saling bantu dalam kaitannya dengan sesama manusia, maka tetap ada bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ketemu orang kecelakaan di jalan, begitu dilihat, ini Islam apa tidak? Islam. Kalau tidak Islam, tidak dibantu. Jadi tidak ada kaitannya. Dalam hal ini tetap ada nilai ganjaran pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ukhuwah basyariyah. Jangankan kepada manusia, bahkan berbuat baik kepada hewan pun kadang ada yang menjadi sebab terbukanya pintu kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dalam satu hadis yang masyhur kita dengar, dalam riwayat seorang perempuan yang kesehariannya, yang sebagian besar usianya dia gunakan untuk maksiat kepada Allah, menjadi wanita tunasusila, menjadi perempuan penghibur. Di akhir-akhir dari hidupnya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan taubatnya dia melihat ada seekor anjing yang terjerembab di dalam lubang. Dia bantu anjing tadi kehausan, dia bantu dengan memberikan air yang dia gunakan sepatunya untuk membawakan air untuk minum anjing tadi. Sebab itu terbuka pintu taubatnya. Sebab itu dia mendapatkan meraih hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dia mendapatkan husnul khotimahnya. Anjing padahal Bapak Ibu, najis mughalladhah, tetapi jadi ada nilai kebaikan. Nilai kebaikan ini tidak memandang statusnya dalam manusiakah, tidak melihat apakah itu binatang dan lain sebagainya. Tetap ada nilai besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi
jangan sampai toleransi yang kebablasan. Nah, ada batasan dalam kaitan dengan urusan sesama manusia, iya. Tetapi ketika sudah ranahnya agama, maka toleransi terbaik adalah lakum dinukum waliyadin. Bagimu adalah agamamu, bagiku adalah agamaku. Jangan bikin acara maulid, sholawatan di gereja ataupun di pura, ataupun nanti bikin acara misa Natal di dalam masjid. Nah, maka sudah kayak kurang masjid saja untuk maulid. Nah, jadi ini salah toleransi yang kebablasan. Nah, jadi lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Oh, Islam itu berarti radikal? Tidak. Kalau Islam itu radikal, maka Rasulullah SAW yang akan paling radikal. Bagaimana beliau mencontohkan kepada kita di Madinah Al-Munawwarah, Islam sudah kuat, tetapi di sekitar Madinah ada Bani Qainuqa, ada Bani Nadir, ada Bani Quraidah, ada orang-orang Yahudi, perkampungan Yahudi yang hidup berdampingan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan aman, nyaman, tentram, tidak ada gangguan satu dan yang lainnya. Masalah agama, urusanmu agamamu, agamaku adalah agamaku. Nah, ini toleransi yang terbaik, dan belum pernah ada kisahnya ketika satu negeri yang dikuasai, yang mayoritasnya kaum muslimin, kaum minoritasnya tertindas dan lain sebagainya, terzalim. Nah, tapi sebaliknya, berapa banyak kaum muslimin yang minoritas di satu negeri tertindas. Nah, jadi jangan sampai mindset kita, jangan sampai kita meragukan agama kita sendiri. Kadang banyak orang sudah berarti Islam ini. Nah, jadi tadi dalam urusan agama lakum dinukum waliyadin. Dalam urusan dengan sesama manusia, saling mendatangi, bersahabat, bermuamalah, urusan jual beli, urusan niaga, tidak ada masalah. Bagaimana Sayyidina Ali karramallahu wajhah pada satu waktu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mendatangi rumah Fatimah Az-Zahra, putri beliau. Ditanya, "Ainal Hasan wal Husain?" Di mana cucuku Hasan dan Husain? Oh, lagi sedang pergi ke rumah seorang Yahudi mengambil upah dari mengisi mengisi air, nimba, upah nimba. Setiap satu timbaan itu dikasih upah sebiji tamar. Nah, yang punya sumur orang Yahudi. Nah, yang kerja di situ adalah cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menantu beliau. Nah, jadi satu timbaan, satu tamar. Nah, jadi ditampakkan kalau urusannya muamalah dalam urusan yang tidak ada kaitannya dengan agama, maka silahkan. Nah, tetap terikat dengan norma-norma secara agama. Jadi tidak boleh untuk menyakiti dan lain sebagainya. Kemudian wal kalimatu thayyibatu shadaqah, dan ucapan perkataan yang baik itu pun bernilai sedekah. Maka di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa kata-kata ucapan yang baik khairum min shadaqatin yatba'uha adza, lebih baik dibandingkan dengan sedekah yang tampak, yang terlihat dalam bentuk materi, tetapi yang diiringi dengan adza, yang diiringi dengan menyakiti hati orang yang diberi. Nah, terutama ini sebagai gambaran juga untuk kita semua, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi kalau saat ini, zaman ini sekarang kan zaman memberi plus selfie. Jadi memberi sambil selfie dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk bukti misalnya sebagai penyalur tidak masalah. Kalau misalnya ada amanah dititipkan, misalnya kayak kami di pondok, tolong Ustadz, ini untuk anak-anak yatim yang di pondok misalnya, jadi harus untuk sebagai laporan, tapi tidak publish ke halayak ramai, karena ini pun bagian dari adza untuk di zaman ini, bagian dari menyakiti hati dari orang yang diberi. Maka ucapan yang baik, kata-kata yang baik lebih baik dibandingkan dengan sedekah yang diiringi dengan menyakiti hati orang yang diberi tadi. Wa bi kulli khutwatin
tamshiha ila sholati shadaqah, dan dengan setiap langkah yang engkau langkahkan, yang engkau ayunkan menuju salat, maka itu bernilai sedekah. Di dalam syarahnya disebutkan wa bikulli khutwatin tamshiha ila shalah ay ilal jamaah. Yang dimaksud di sini adalah langkah yang kita langkahkan menuju salat berjamaah, itu yang bernilai, setiap langkahnya bernilai sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah salat ini pun satu ibadah terutama, paling awal yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, salat kita. Awwalu amalin yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Amal pertama yang akan dihisab dari seorang hamba kelak pada hari kiamat as-salah, salatnya. Belum ditanya berapa kali hajinya, berapa kali umrohnya, berapa anak yatim yang disantuni, berapa zakat yang sudah dikeluarkan, berapa kali puasa yang sudah dilakukan. Tapi yang paling pertama dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala as-salah, salatnya. Idza salahat, jika salatnya ini baik, dia lakukan dengan sempurna, tidak dia lalaikan apalagi ditinggalkan, salahal amalu kulluh, semua amal yang lain pun akan ikut menjadi baik. Wa idza fasadat, tetapi jika rusak dalam arti dilalaikan sampai ditinggalkan, fasadal amalu kulluh, semua amal yang lain pun akan ikut menjadi rusak. Bahkan dalam Al-Qur'an pun Allah berikan ancaman, wailul lil musallin, maka wail, celaka bagi orang yang salat. Yang salat saja ada kecelakaan baginya. Siapa mereka? Alladzina hum an salatihim sahun, yang lalai di dalam salatnya. Lalai dalam arti sebagian ulama mufassirin memaknakan lalai dalam arti dia lalai dari sisi waktu. Tidak ada hal yang uzur secara syar'i untuk dia lakukan sholatnya, tapi dia lakukan di akhir waktu. Zuhur jam 12:05 misalnya, asar jam 3:15, sholat zuhurnya jam 3:05 misalnya, 10 menit menjelang asar baru sholat zuhur. Tidak ada hal-hal yang penting dia secara uzur syar'i yang menyebabkan dia sampai melakukan sholatnya di akhir waktu tersebut. Nah, maka ini yang disebut dengan sahun dalam pendapat sebagian ulama. Sebaliknya, ayyul amali afdal, amal apa yang paling utama? Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, as-salatu ala waqtiha. Rasulullah SAW menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Maksudnya salat di awal waktu. Sebagian ulama memaknakan sahun di sini dalam arti lalai dalam arti dia melakukan salat tetapi dia tidak peduli kepada sesamanya. Dia tidak peduli kepada tetangganya yang kelaparan. Dia tidak peduli kepada ini, itu, dan lain sebagainya. Ini yang disebut dengan sahun. Memaknakan kata sahun tadi tidak hanya sebatas lalai dalam waktu, tetapi dia adalah orang yang sholat, hubungan dengan Allahnya terjaga, tetapi hubungan dengan sesama manusianya dia lalaikan. Nah, lisannya dia gunakan untuk takbiratul ihram, lisan yang sama dia gunakan untuk menyakiti tetangganya. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan sahun. Sebagian mufassirin memaknakan hal tersebut. Sehingga Bapak Ibu rahimakumullah, sekali lagi, hubungan ini tidak cukup dengan hablum minallah yang baik saja, tetapi ada juga hablum minan nas yang terjaga, hubungan dengan sesama manusia yang baik pula. Saya sudah baik Ustadz, tetapi ternyata orang tidak baik kepada saya. Nah, jadi ini jangan sampai kita terdikte oleh manusia. Nah, jadi Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita melakukan kebaikan dengan tujuan mengharapkan balasan kebaikan, sakit kita. Nah, yang ada akan sakit hati. Saya sudah baik, tapi kenapa dia begitu? Jadi sakit. Sakit. Tapi kalau sudah melakukan kebaikan semata-mata niatnya karena Allah, ya terserah mau orang baik, mau orang tidak baik kepada kita, ya sudah, tidak akan menjadi masalah. Nah, dan sekali lagi, kita pasti akan ada yang mencintai, yang akan menyukai, ada juga yang akan membenci. Tidak mungkin tidak. Sehingga standarnya tadi Allah ridho atau
Tidak. Syekh Tantawi beliau pernah menyebutkan kulluna ashkhasun adiyun fi nadhri man la ya'rifuna. Kita semua ini adalah orang biasa di dalam pandangan orang yang tidak mengenal kita. Kalau di depan orang yang tidak mengenal kita, ya kita orang biasa-biasa saja. Entah itu kita doktor misalnya, tapi di hadapan orang yang tidak kenal, tidak tahu kita, ya biasa. Kulluna ashkhasun mumayyizun. Kita semua orang yang istimewa, luar biasa di hadapan orang yang mencintai kita. Di hadapan orang yang mencintai kita, kita istimewa. Anak-anak kita istimewa dalam pandangan kita. Kenapa? Karena kita cintai. Tetapi kulluna ashkhasun, kita semua adalah manusia-manusia, orang-orang yang menjengkelkan, maghrurun, orang-orang menjengkelkan. Di hadapan siapa? Di hadapan orang yang hasud, yang di hadapan orang yang dengki kepada kita. Bagaimanapun caranya, kalau di hadapan orang yang dengki, maka kita adalah orang yang menjengkelkan. Lewat depan rumahnya, kenapa dia lewat di sini? Bikin sakit hati, padahal sekedar lewat, tidak ada masalah. Dia memang dasarnya tidak suka, dasarnya dengki, maka tidak akan pernah akan tampak baik. Sehingga apa kata beliau? Likulli syakhsin nadhratuh. Setiap orang punya cara pandangnya masing-masing. Fala tat'ab nafsaka lituhsina indal akharin. Maka jangan lelahkan dirimu, capekkan dirimu untuk terlihat baik di hadapan semua orang, untuk dapat mengambil hati semua orang. Tidak bisa, tidak mungkin. Karena hati manusia ghayatun la tudrak. Rasa senangnya semua manusia kepada kita itu sesuatu yang tidak mungkin akan bisa diraih. Sedangkan ridho Allah sesuatu yang tidak mungkin ditinggalkan. Fatruk ma la yudrak wadrik ma la yutrak. Tinggalkan apa yang tidak mungkin diraih, yaitu senangnya manusia semuanya, dan raih apa yang tidak mungkin ditinggalkan, yaitu ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibarat sepasang suami istri melakukan perjalanan jauh, musafir, punya seekor keledai kecil. Kendaraan hanya punya keledai kecil. Begitu awal perjalanan, suaminya yang naik keledai tadi, istrinya yang nuntun. Ketemu sekelompok orang, ini suami tidak punya perasaan. Istrinya disuruh nuntun keledai, dia enak-enak nunggang keledainya. Perjalanannya jauh, dia dengar, suami ini dengar, turun. Begitu turun, istrinya yang disuruh naik. Dek, kamu aja yang naik, saya yang nuntun. Tuntun suaminya, nuntun keledai, istrinya yang naik keledainya. Ketemu lagi sebagian orang, ini contoh suami takut istri katanya. Dia nuntun keledainya, istrinya enak-enak naik di atas keledainya. Akhirnya didengar lagi, dia masukkan ke hati, dia naik berdua. Ya sudah, kamu agak depan, saya di belakang. Berdua tunggang keledai kecil. Ketemu sekelompok orang, ini orang tidak punya perasaan, keledainya kecil, berdua dia naik. Didengar lagi, turun dua-duanya. Sudah, kita jalan semua bertiga. Dua, jangan ada yang tunggang keledainya. Ketemu orang lagi, ini orang goblok katanya. Punya keledai tidak ditunggang. Ini ada aja. Semua apa yang kita lakukan pasti akan ada yang komen, pasti akan ada yang senang, ada yang tidak senang. Sehingga standarnya tadi, Allah ridho atau tidak. Kalau semua kata manusia kita masukkan ke dalam hati, sakit hati kita. Sehingga jangan sampai terdikte oleh manusia. Lakukan kebaikan, jangan diniatkan untuk mendapatkan balasan kebaikan dari orang lain, tetapi semata-mata karena Allah. Kita melakukan kebaikan kepada si A. Si A tidak membalas dengan kebaikan kepada kita, tetapi justru menyakiti. Boleh jadi balasan kebaikan yang Allah takdirkan untuk kita dari orang yang berbeda. Jadi itu pokoknya luar biasanya cara kerja Allah, begitu luar biasa, di luar kendali manusia. Maka semata-mata semuanya lakukan karena Allah. Jadi tadi jamaah tersebut, di sini yang dimaksud dengan tamsyiha ila shalah, yang dimaksud di sini adalah salat berjamaah. Sehingga salat ini begitu pentingnya, begitu luar biasanya. Rasulullah SAW dalam hadis yang lain beliau pun menyebutkan, ara'aitum, bagaimana kalian melihat, bagaimana pendapat kalian,
Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, lau anna naharan, seandainya ada sebuah sungai yang mengalir jernih, bibabi ahadikum, di depan pintu rumah kalian, di depan rumah persis ada sungai jernih luar biasa, segar airnya, yaghtasilu minhu kulla yaumin khamsa marrat, yang mana setiap hari engkau mandi di sungai itu 5 kali sehari. 5 kali mandi sehari. Hal yabqa min daranihi syai'un, apakah akan ada tersisa dari tubuhnya itu kotoran kira-kira kalau mandi sampai 5 kali sehari di sungai yang mengalir jernih luar biasa? Apa jawaban para sahabat? Qalu la yabqa min daranihi syai'un, tidak akan tersisa dari tubuhnya ada kotoran, daki sedikit pun tidak akan ada kalau sampai 5 kali mandi setiap hari. Sehingga Rasulullah SAW menjawab, qala fadzalika mithlu shalawatil khams, begitulah perumpamaan solat yang 5 waktu. Maka yamhullahu bihinna al-khotoya, Allah akan hapuskan dengannya solat yang 5 waktu tadi setiap noda dan dosa dari seorang hamba. Sehingga niatkan sesudah solat subuh, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, saya masih hidup, tujuankan, niatkan juga untuk menunggu datangnya waktu sholat zuhur. Nanti begitu zuhur selesai sholat, niatkan sisa usia yang masih ada ini, ya Allah, saya gunakan untuk menunggu datangnya waktu asar. Begitu selesai asar, menunggu maghrib. Sehingga sepanjang waktu 24 jam itu ada tetap bernilai ibadah. Hidup kita dari satu sholat menuju sholat berikutnya itu ada nilai ibadah. Karena jarang kita niatkan. Begitu selesai sholat zuhur, sudah niat. Ya Allah, masih hidup ini, masih waktu ini, masih hembusan napas ini, saya niatkan untuk menunggu nanti waktu sholat asar. Nah, ini yang amal-amal sedikit, tapi nilainya besar yang terkadang tidak terlintas di dalam pikiran kita. Kemudian, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, wa tumitul adha anit tariq, dan menghilangkan al-adha, menghilangkan gangguan anut tariq di jalan, entah itu jenisnya paku atau apapun juga, maka itu pun bagian dari sedekah. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, kita akan bahas lebih luas di dalam sisi jamaah di sini, hal-hal yang terkait dengannya yang terkadang banyak kita tidak sadar agar betul-betul jamaahnya betul-betul sempurna, betul-betul kita lakukan dengan sempurna. Yang paling sering Bapak Ibu rahimakumullah adalah makmum mendahului imam. Nah, ini paling memang tidak sadar saking terbiasa sampai akhirnya tidak sadar. Nah, jadi bahkan ada ancaman dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi mereka para makmumin, orang makmum yang sampai mendahului imam di dalam solatnya, disebut sebagai sariq, para pencuri katanya. Pencuri itu siapa? Pencuri fi shalah, pencuri di dalam solat itu yang mana? Mereka yang mendahului imam di dalam gerakan solatnya. Nah, sehingga standarnya Bapak Ibu rahimakumullah, begitu baru bergerak, Allahu Akbar, baru bergerak. Nah, jadi jangan sampai mendahului imam. Bersamaan gerakan dengan imam saja sudah makruh, apalagi sampai mendahului imam. Begitupun imam pun harus mempelajari bagaimana tata cara menjadi imam. Nah, ini penting. Idza amma ahadukumun nas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dalam satu hadis menyebutkan, jika kalian mengimami manusia, orang banyak, fal yukhaffif, maka hendaklah ia ringankan solatnya. Maksudnya jangan standar, jangan terlalu cepat, jangan pula terlalu lama. Kenapa? Karena di antara kalian ada nisaukum, ada perempuan, ada orang yang sedang dalam keadaan sakit, ada orang yang sudah tua, yang ada orang yang ada urusannya yang harus dia tunaikan segera, sehingga pakai standar. Standarnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam subuh, isya, itu nanti ada standar surah mana saja yang batasannya begitu untuk dipakai ketika maghrib. Nah, kalau maghrib ya alha yang pendek, surah-surah pendek. Mana lebih utama Ustaz? Pakai surah pendek sempurna, alha sampai selesai,
atau pakai potongan ayat misalnya lillahi 'alan nas atau amana rasulu bima unzila ilaihim rabbil mu'minun, atau ayat-ayat misalnya ambil pertengahan Al-Baqarah, ambil akhir Al-Baqarah, daripada surah sempurna. Maka di sini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang paling banyak para ulama menyebutkan surah kamilah, satu surah sempurna, tetap lebih afdal dibandingkan dengan potongan-potongan ayat. Artinya pertengahan, misalnya ngambil berapa, 5 ayat kah, 6 ayat, satu surah sempurna lebih afdal. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, tetap yang lebih afdal itu mana yang lebih panjang, mana yang lebih banyak dibandingkan dengan satu potongan ayat lebih banyak, lebih utama dibandingkan dengan satu surah sempurna tapi sedikit. Ini pendapat yang kedua. Tapi pendapat yang lebih kuat dalam masalah sholat berjamaah lebih afdal, kalau berjamaah khususnya. Kalau berjamaah tetap lebih afdal surah yang sempurna indah Syafi'iyah. Sehingga imam pun harus selektif di dalam menentukan surah yang dibaca. Maghrib jangan pakai amma yatasaalun misalnya. Pernah terjadi di pondok itu waktu sholat ustadz juga, kita buka puasa bersama, buka puasa sekedar pakai kurma sama air putih, sholat dulu jamaah. Begitu berjamaah, Allahu Akbar, selesai ayat pertama amma yatasaalun, bismillahirrahmanirrahim, amma yatasaalun. Makmum kami perhatikan sendiri sampai tidak konsen, samping kiri kanan turun selekepannya turun ke perut. Jadi kalau pakai amma yatasaalun full lagi, penuh puasa maghrib. Jadi ini betul-betul harus betul-betul standar gitu. Tidak terlalu panjang, tidak pula terlalu pendek. Jadi pertengahan. Kemudian yang sering juga mohon pada imam-imam khususnya begitu ruku, khususnya ruku pertama dan juga ruku yang terakhir, misalnya ruku rakaat keempat kah, nanti sholat isya, sholat zuhur, asar, agak takhir, agak lamakah sedikit. Yang 3 kali tasbih pakailah 5 atau 7. Kenapa? Siapa tahu ada makmum masbuk yang mengejar untuk bisa mendapatkan 1 rakaat terlebih lagi, seperti Masjid Ar-Rahmah yang berada di pinggir jalan, yang banyak orang singgah untuk sholat berjamaah begitu, di ruku pertama dan ruku terakhir, agar dia mendapatkan rakaat jamaahnya. Kemudian apalagi di dalam susunan surah, ini untuk imam-imam. Begitupun sholat sendiri, kesunnahannya ala tartibil mushaf, sesuai dengan urutan di dalam mushaf. Rakaat pertama misalnya pakai inna anzalna atau alha dulu yang lebih gampang Bapak Ibu rahimakumullah, alha, maka rakaat kedua pilihannya dari wal asri sampai an-nas. Rakaat keduanya ambil yang mana sesudah alha dalam susunan mushaf, sesuai ala tartibil mushaf, dan yang lebih pendek dibandingkan dengan alha. Jadi sunnahnya demikian. Tapi kalau dibalik misalnya rakaat pertama wal asri, rakaat keduanya alhaakumut takatsur, sah-sah saja tapi tidak mendapatkan pahala ala tartibil mushaf, sesuai dengan urutan susunan di dalam mushafnya. Jadi wallahu a'lam bissawab. Insyaallah bisa kita lanjutkan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma rabbana nawwir qulubana wa quluba abnaina wa banatina bi nuril Qur'an, nuril ilmi, nuril hidayah, kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada ya dzal jalali wal ikram. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Bi fadlikal azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.